Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusufdul Hakim, Prodi Sistem Informasi UPJT Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk mempraktikkan tugas 1 pada mata kuliah pemrograman berbasis perangkat bergerak, yang mana tugasnya terdapat 3 soal. Untuk yang pertama yaitu membuat pola segitiga dari NIM, kemudian membuat deret aritmatika dengan NIM, kemudian membuat bilangan prima dari NIM sebagai batas akhir. Mungkin langsung saja. Di sini saya telah membuka untuk menggunakan TypeScript Playground sebagai compiler online dari website resmi TypeScript. Karena mungkin ini sedikit ringan, cukup ringan. Langsung saja, mungkin untuk soal yang pertama yaitu membuat pola segitiga dari NIM, kemudian ambil digit terakhir NIM sebagai tinggi segitiga. Contohnya seperti ini. Mungkin saya hapus dulu. Mungkin langkah pertama yaitu mendeklarasikan NIM terlebih dahulu seperti ini. Kemudian saya akan menggunakan array. Supaya untuk lebih memudahkan pengambilan data atau indeksnya. Kemudian ambil digit terakhir NIM sebagai tinggi. Soal 1, digit terakhir. Biasanya pada bahasa pemrograman yang lain itu bisa langsung seperti ini, nim.last. Nah, ini langsung mengambil indeks terakhir. Atau kalau di TypeScript juga bisa seperti ini, nim.pop. Kita cek. Nah, berhasil. Nah, sini terdapat telah mengambil digit terakhir pada indeks atau array NIM ini. Dan tapi kekurangan dari nim.pop ini ya akan menghapus sekaligus mengambil. Nah, jadi setelah di pop maka indeks terakhir juga hilang dari NIM. Jadi tidak efektif atau kurang efektif. Maka di sini saya akan mencoba untuk mengambil last digit dengan nim dot atau bisa seperti ini. Ini 1. Coba. Nah, sudah 5. Mungkin seperti ini kurang lebih. Kemudian last digit sebagai tinggi. Ya. Kemudian langkah selanjutnya adalah membuat array baru. Mungkin segitiga seperti ini. Kemudian menggunakan perulangan for. Variabel i sama dengan 1. Ya, variabel i sama dengan 1, kemudian i kurang dari sama dengan nim atau plus digit. I plus plus.
atau mungkin nanti saya rapikan kembali di dokumentasi hasilnya nanti. Kemudian for i sama dengan 1 i plus plus, maka buat variabel row atau ya variabel row ini untuk menyimpan baris. Jadi karena nanti akan dijadikan sebagai array 2 digit, 2 dimensi. Dan di sini ada variabel j sama dengan 1, kemudian j kurang dari sama dengan i j plus plus. Kemudian baru masukkan ke row. Ini segitiga. Ini kurang lebih seperti ini. Kita cek. Sudah ada 1, 2. Mungkin untuk membentuk pola segitiga dapat tambahkan atau mungkin join, menggunakan join bisa. Nah, seperti ini. New line. Nah, sudah. Mungkin kurang lebih seperti ini. Saya rapikan lagi. Nah, sudah. Mungkin kurang lebih seperti ini. Jadi tingginya adalah last digit tadi 5, 1, 2, 3, 4, 5. Dan panjangnya 1, 2, 3, 4, 5 sebagaimana yang di soal. Jika tinggi segitiga sama dengan 5, maka baris terakhir menampilkan angka 1 hingga 5 dan seterusnya. Ini kurang lebih seperti itu untuk soal nomor 1. Kemudian soal nomor 2 yaitu buat deret aritmatika dengan nim. Ambil 2 digit terakhir nim, jadikan angka awal deret. Oh, ini. Kemudian ambil digit ketiga dari belakang, kemudian jadikan beda atau step. Ambil digit ketiga dari belakang. Kemudian buat program TypeScript untuk cetak 10 angka pertama dari aritmatika tersebut. Contoh di sini. Baik. Mungkin angka pertama yaitu mengambil 2 digit terakhir terlebih dahulu, kemudian mengambil digit ketiga. Ya. Di sini last digit seperti ini. Oh, tidak bisa, maaf. Kalau di TypeScript itu tidak bisa langsung nim.last. Jadi mungkin bisa seperti ini. Indeks 1, indeks 2, indeks 3.
indeks 1 yaitu NIM satu atau yang last digit tadi ini sama. Dan indeks 2, indeks 3, dan variabel last 2 digitnya kan di sini 35, maka dapat menggunakan indeks 1 dan indeks 2. Kemudian cek. Oh, balik. Bisa 35. Kemudian itu untuk last 2 digit. Kemudian di sini juga ada step itu indeks ketiga. Mungkin di bawah di sini. Stepnya 4. Ini 044 di sini 4 ya. Baik, mungkin kurang lebih seperti itu. Sudah. Kemudian langkah selanjutnya yaitu mencetak 10 angka pertama dari deret aritmatika tersebut. Kemudian karena stepnya sama dengan jadi saya stepnya yaitu 4 ya. Baik. Mungkin di sini juga saya akan menggunakan seperti ini, menggunakan array dan pakai perulangan for. Atau 0 bisa. Variabel i sama dengan 0, kemudian i kurang dari sama dengan atau kurang dari 10 tadi. Deret aritmatikanya cetak 10 angka pertama yaitu kurang dari 10, kemudian i plus. Kemudian mungkin bisa langsung di push saja, jadi seperti ini, push last digit yaitu last 2 digit ditambah step. Sudah, dan kita cek. Sebentar. Oh, ininya masih string ya. Maaf, ini sini bisa pakai number. Atau di sini.
ya. Sebenarnya kalau di TypeScript ini yang menggunakan number tipe datanya, bukan integer maupun double. Baik, di sini sudah untuk deret angkanya 39 salah ya. Sebentar. Satu digit 35. Oh, ini sini ditambahkan berarti salah. Deret push mungkin tambahkan di sini saja langsung satu digitnya, dan ini berarti baik, sudah. Jadi untuk deret awal angka pertama yaitu 13 atau 2 digit terakhir itu sebagai angka pertama. Dimulai dari 35, 39, 43 dan seterusnya. Di sini terdapat 10 deret angka. 45, sini 10. Baik, mungkin kurang lebih seperti itu untuk soal nomor 2 ini. Dan soal nomor 3, langkah pertama untuk soal nomor 3 yaitu membuat bilangan prima dari NIM dengan mengambil 2 digit terakhir NIM seperti tadi, kemudian menambahkan 10. 2 digit terakhir ditambahkan 10. Kemudian jadikan batas akhir pencarian bilangan prima. Kemudian buat program TypeScript untuk menampilkan semua bilangan prima dari 1 hingga batas tersebut. Contohnya seperti ini. Jadi last 2 digit ditambah 10 itu sebagai batas akhir. Seperti ini, sama seperti ini ya. Copy saja, ditambah 10. Kita cek. Tambah 10, 45 betul. Baik, sudah. Kemudian membuat bilangan prima dari NIM dimulai dari 1 hingga batas tersebut. Baik, ini mungkin karena 1 bukan bilangan prima maka dimulai dari 2 ya.
Mungkin di sini saya juga akan menggunakan array. Tadi itu bilang prima seperti ini, dan menggunakan fungsi for seperti sebelum-sebelumnya. Kurang dari last count i plus mungkin di sini variable i dimulai dari 2, kemudian ini sama dengan last countnya 45 92. Sudah, dan kita cek apakah dapat dibagi habis dengan 2 dan 3, apakah bilangan ganjil atau genap. Dapat menggunakan mungkin ya i lebih dari 3 berarti ya karena 2 dan 3 sudah pasti prima, dan i lebih dari 3 seperti ini. Cek operator, kemudian i dapat dibagi modulus 2 dan i modulus 3 itu tidak sama dengan 0. Di sini seperti ini, dan dapat di push prima.push tadi belum sama dengan 0. prima.push i, dan kalau sama dengan 2 atau 3 itu juga dapat di push juga. Baik, cek sudah 2, 3, 5, 7, 11, 13. Sudah. Ini hampir seluruhnya berupa bilangan prima atau bilangan ganjil lebih tepatnya. Kan di sini saya melakukan cek operator terhadap ganjil genap, apakah ganjil atau genap. Nah, kemudian baru langkah selanjutnya melakukan cek terhadap cek terhadap array prima tadi, apakah itu dapat dibagi dengan selain dirinya atau tidak, karena bilangan prima itu hanya dapat dibagi habis dengan 1 dan nilai itu sendiri. Dan variabel i sama dengan 0, i kurang dari sama dengan prima, atau mungkin ya sama dengan seperti ini, dan lakukan ulangan for kembali atau tambahkan lagi sini, kita tambahkan dulu untuk variabel yang bukan prima. Ya, seperti ini.
variabel bukan, atau mungkin value nya saja saya ambil. Variabel value sama dengan prima indeks ke i. Ya, berarti untuk ini harus kurang dari prima.length ya. Variabel value sama dengan prima indeks ke i sudah. Kemudian variabel for untuk j ini juga 0, mulai dari 0. Kemudian j kurang dari ini. Baru variabel, karena itu value di sini saya index value, index atau ya value juga boleh, value 2, ini value 1 seperti ini. Untuk value 2 itu sama dengan prima j. Nah, jadi di sini nanti akan melakukan pengecekan terhadap setiap indeks array. Sebagai contoh mungkin di sini 29, dilakukan pengecekan terhadap 2, 3, 5 dan indeks yang lain. 29 ini sebagai value 1, kemudian indeks yang lain sebagai value 2. Sudah, kemudian lakukan pengecekannya dapat menggunakan value 1 seperti ini, modulus juga ya. Value 2 apakah hasilnya sama dengan 0? Karena kalau sama dengan 0 berarti dapat dibagi habis dengan 0, sehingga value tersebut dapat dihapus dari bilangan prima menggunakan kalau tidak salah itu reduce, bukan, biasanya ada remove add, itu ada, tapi di sini untuk TypeScript tidak ada. Jadi mungkin slice ya. Oh bukan, splice ini ya, splice. Dan hapus splice, indeks ke, untuk mengambil indeksnya dapat menggunakan tadi prima dot index at, maaf, index of kemudian yang dicari elemennya value 1 dan yang dihapus 1 item saja. Di sini prima dot splice prima index of value 1 ya. Ini baik, lakukan pengecekan. Sebentar, sepertinya ada yang salah.
di sini value 1 tidak sama dengan value 2. Nah, sudah berhasil. Jadi untuk soal nomor 3 yaitu bilangan prima dari 1 hingga tadi saya 45, itu ini hasilnya 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 41, 4. Sebentar, sepertinya 43 itu bilangan prima seharusnya. Oh iya, sini akan saya lakukan pengecekan lagi. Jika prima index of, ya seperti ini saja, value 1 tadi itu lebih dari 0, nilainya tidak boleh 0. Ya, sudah berhasil. Jadi untuk deret angka atau bilangan prima dari 1 hingga tadi milik saya itu 2 digit terakhir ditambah 10 yaitu 45, itu ada 2, 3, 5, 7, 11, 13 dan seterusnya, sehingga menghasilkan deret bilangan prima. Baik, mungkin kurang lebihnya seperti itu untuk tugas 1 pada mata kuliah pemrograman berbasis perangkat bergerak menggunakan TypeScript. Kurang lebih seperti itu pengenaan sudah praktik. Mungkin untuk hasil dan analisa praktik akan saya cantumkan beserta video ini. Baik, mungkin sekian yang dapat saya praktikkan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.